Tuh, hari ini mau makan apa ya? Adik TikTok dulu kali ya. Dan ini adalah Maria ini si permintaan dari Mia. Di Mia nya ada Shobak sih, tapi ya kalau kurang sama lagi. Ada kekian ya, ini mirip Gohyong, ini pakai daging babi, bumbu mohyong, dan warna merah. Aku cari di Grab aja deh. Babi. Wih, enak nih kayaknya babi panggang. Oke, hari ini aku bang babi panggang aja deh. Guys, kebetulan babi panggangnya kosong, jadi yang aku pesan itu paket mie sama salome babi. Karena yang babi panggangnya lagi kosong, jadi mari kita, ya kalau habis ini dia hapus dari kakak, oke lah guys. Gak apa-apa lah, penasaran banget, pengen coba. Bismillah. Ini enak sih guys, kayak yang viral di TikTok itu enak ini. Kakak, lagi ngapain kak? Ini nak, lihat video TikTok yang viral itu. Si Sinta itu kan? Iya, Muslimah tapi makan babi. Ya apa sih pikirannya tuh? iya, dia ini udah kelewatan banget. Ini bukan soal makanan, tapi soal agama. Apalagi dia tuh kan Islam kan, beragama Islam, makan babi. Baru dijadikan konten lagi. Maka itu. Aku juga ngerasa tersinggung ya. Tapi ya gimana ya? Kayaknya kita lebih bagus apa namanya? Laporin ke hukum daripada main hakim sendiri. Eh, orang-orang kayak gini ini nggak bisa, cuman kita biarin aja ngelapor hukum. Lama itu prosesnya nanti. Mendingan langsung aja diviralkan gitu, di apa diancam. Sekalian aja tuh. Biasanya kan ujian kebencian, kayak diserang sama apa netizen, pakai threads kah, pakai Twitter kah, pakai apapun gitu. Tapi kalau kayak gitu nggak bisa juga. Nanti malah bikin masalah baru. Kita ini nggak bisa diam. Masa cuman kayak biarin aja. Masa orang gitu kamu biarin, nanti makin bebas. Ini baru babi nih. Nanti tambah apa lagi? Kayak gak ada harga dirinya jadinya. Tapi kalau bertindak kayak gitu jadi bumerang, Rak. Nanti malah jadi salah kita juga karena bertindak kayak gini. Ya gimana ya? Udah kesel masa? Ini soal agama, ini bukan hal kecil. Bener sih, aku tahu kamu marah. Cuman nggak bisa juga. Kita harus bertindak yang selain dari itu. Terus gimana? Duduk manis, diam, biarin aja gitu. Kayak, masa nunggu dia bilang minta maaf? Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Masa tunggu kayak gitu? Ya mungkin kita bisa diam, tapi diam tuh bukan berarti lemah, Rak. Tapi mungkin kita bisa lebih bijak dengan diam gitu. Iya sih, mungkin lagi kebawa emosi aja lah. Apalagi ini soal agama kan. Santi, Ya, kamu tahu nggak video konten kamu yang makan salome babi itu viral di mana-mana? ya udah bagus dong kalau viral. Jadi orang-orang bisa lihat. Lah, video kamu tuh micu kontroversial publik banget. Ya emang kenapa? Aku kan cuma nyobain berbagi pengalaman aku makan salome itu. Yang jadi masalah di video tuh kamu ngucap bismillah. Itu pasti micu konflik banget. Mira, aku kan muslim, jadi aku makanya ngucapin bismillah dong. Dan di konten itu aku cuma penasaran aja sama salomenya. Karena kata orang-orang tuh enak. Lah, aku tuh bukan mau ngajarin kamu, tapi kamu lebih baik lihat deh komentar-komentar di sosial media kamu. Itu mengarah ke sesuatu yang negatif semua, tahu? Aku tuh nggak mau kamu tuh dihujat gara-gara masalah yang sebenarnya bisa kamu hindarin. Ya udah ya, ini bisa jadi pelajaran buat aku ke depannya. Lebih baik kamu bikin klarifikasi minta maaf deh, supaya masalah ini tidak berkelanjutan. Dan kamu nggak dilaporin ke pihak yang berwajib gara-gara masalah ini. Ya udah ya, nanti aku buat ya klarifikasinya, minta maaf atas konten sensasional yang menimbulkan kontroversi ini.
Saya Santi, di sini saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah dirugikan melalui konten saya yang saat ini viral di media sosial. Saya sama sekali tidak memiliki maksud untuk menyinggung agama apapun melalui konten saya. Dan saya sadar bahwa saya telah menyakiti banyak pihak publik melalui konten saya. Saya mengaku saya bersalah telah membuat konten yang menimbulkan kontroversi publik saat ini, dan saya juga tidak menyangka bahwa konten ini akan menimbulkan kecaman, ancaman, bahkan teror bagi dalam kehidupan pribadi saya. Apakah Anda menyesal melakukan hal tersebut? Ya, saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan saya siap untuk mengikuti semua proses hukum yang akan ditindak kepada saya. Terima kasih. Selamat pagi pemirsa, kembali di berita hangat kita hari ini, yaitu seorang konten kreator yang mengunggah video ke media sosial baru-baru ini memicu kontroversi dan menuai reaksi keras dari publik. Seorang konten kreator muslim berinisial SA menjadi sorotan tajam usai mengunggah video di platform TikTok yang memperlihatkan bagaimana dirinya menyantap daging babi sambil mengucapkan bismillah. Tindakan tersebut sontak menuai kecaman dari masyarakat, khususnya umat muslim yang menganggap konten tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap ajaran agama dalam Islam. Video tersebut dengan cepat menjadi viral, ditonton hingga jutaan kali dan dibanjiri komentar negatif. Banyak pilihan menjadi tindakan tersebut tidak hanya sensitif, tetapi melecehkan simbol-simbol keagamaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Sejumlah tokoh agama dan juga pengguna media sosial turut angkat bicara, menyerukan pentingnya edukasi digital dan penguatan etika dalam membuat konten. Kami dari unsur ulama dan umat Islam sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh saudari Santi. Perilakunya telah masuk ke ranah penistaan agama sebagaimana yang diatur oleh pasal 156A KUHP. Kita tidak membenci orangnya, tetapi kita menolak perbuatannya. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan menegakkan keadilan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Mereka mengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak seharusnya melanggar nilai-nilai agama maupun norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hingga saat ini masih banyak warganet yang mendesak agar pelaku itu dikenakan sanksi sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan bukti rekaman video, pernyataan publik, dan efek yang ditimbulkan secara sosial, maka terdakwa dikenakan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan tuntutan hukuman 2 tahun penjara. Menimbang seluruh bukti dan keterangan, menetapkan terdakwa Santi dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama dan dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ruang digital bukanlah tempat tanpa batas. Kreativitas dalam berkonten seharusnya tidak melukai nilai-nilai suci yang dijaga oleh masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Indra Puspawijaya. Selamat bertemu di berita kami selanjutnya. Pesan dan pesan saya terhadap karakter Ustadz dan Hakim yaitu sebagai penentu keadilan yang final. Keputusannya itu berdasarkan fakta yang berlaku sebagai hukum. Saya sangat menikmati peran sebagai Mira karena karakternya saya belajar bahwa perilaku teman adalah tanggung jawab bersama. Menasehati bukan berarti menghakimi, tetapi upaya untuk mencegah agar seseorang tidak semakin jauh dari jalan yang benar. Kesan saya berperan menjadi Lina. Lina merupakan seorang yang bijak dan tenang. Walaupun ia tidak suka dengan konten yang dibuat oleh Santi, tetapi ia tetap memilih jalan damai dan tidak ikut membagikan kebencian. Untuk karakter Laka ini gimana ya jatuhnya? Oke, memang berhubungan dengan agama gitu, kayak mencemarkan agama yang dia anut. Cuman jatuhnya itu malah tergolong main hakim sendiri. Nah, untuk pesan-pesannya dari saya nih, untuk si content creator dulu. Kalau misalkan konten kreator baru atau konten kreator yang sudah lama, mungkin bisa lebih kalian tuh membuat konten-konten yang teredukasi. Dari kisah ini kita belajar bagaimana tindakan yang dianggap kontroversial di media sosial dapat berdampak luas, terutama jika menyangkut nilai-nilai sensitif seperti agama. Kepada seluruh netizen di Indonesia, untuk berhati-hatilah dalam memberi atensi kepada konten-konten yang tidak edukatif. Laporkan dan blokir akun-akun yang menyebabkan provokasi atau mengundang kontroversi.